Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, akan tetapi juga pada sektor-sektor kerakyatan. Mobil listrik disubsidi kurang lebih 70 juta. Ini untuk apa? Ya karena negara lain semua melakukan itu. Listrik yang nanti ramah lingkungan itu bullshit, omong kosong itu. Pada tahun 2015, Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016. Dalam perjanjian ini, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan usaha sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Menargetkan net zero emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Pada pagi hari ini, tanggal 20 Januari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, resmikan proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi. Jakarta 2025. Di tengah deru mesin dan asap knalpot yang mengotori langit pagi, pemerintah berjanji mobil listrik adalah solusi. Tapi, benarkah subsidi miliaran rupiah untuk kendaraan mewah ini akan menyelamatkan lingkungan? Atau justru menjadi simbol ketidakadilan, di mana uang rakyat dikorbankan untuk gaya hidup segelintir orang? Mari kita selami kebijakan yang disebut hijau ini, dan tanyakan, untuk siapa sebenarnya subsidi ini dibuat? Harga sebelum subsidi Wuling Air EV ialah Rp243 juta. Setelah subsidi, harganya menjadi lebih terjangkau dengan potongan hingga Rp80 juta. Sedangkan harga sebelum subsidi Hyundai Ioniq 5 mulai dari Rp748 juta. Setelah subsidi, harga dapat turun hingga Rp70 juta tergantung pada varian. Sementara itu, gaji buruh di Jawa Barat rata-rata hanya Rp3,5 juta per bulan. Artinya, butuh 7 tahun penuh bekerja, tanpa makan, tanpa biaya anak sekolah, untuk membelinya. Faktanya, subsidi ini hanya untuk 5% orang Indonesia. Sisanya, mereka masih bergantung pada transportasi umum yang semrawut, atau motor tua yang terus menghirup polusi. Ini bukan solusi iklim, ini ilusi elit. Pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan jaringan charging station. Per April 2024, total SPKLU di Indonesia mencapai 1.380 unit. Dengan 70% persebarannya masih di Pulau Jawa. Dan sisanya di luar Pulau Jawa hanya 414 unit. Bahkan di Bali, pengguna EV mengeluh, butuh 2 jam untuk mengisi daya. Bukti nyata bahwa lamanya pengisian masih menjadi kendala pemakaian mobil listrik. Tanpa infrastruktur yang memadai, kebijakan ini hanya seperti memulai lari maraton tanpa sebuah persiapan. Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik. Insya Allah kita akan selesaikan dalam 5 tahun akan datang. Ironisnya lagi, mobil listrik Indonesia masih dihidupi oleh batu bara. Menurut studi ICCT, emisi IVO di sini hanya 20% lebih rendah dari mobil konvensional. Artinya, kita hanya memindahkan polusi dari jalanan ke tambang batu bara Kalimantan. Selain emisi karbon, akhir masa pakai mobil listrik juga menimbulkan limbah jenis B3 yang sulit diolah, salah satunya baterai mobil listrik. Bentuknya sebenarnya ini ya, kalau dia bocor gitu ya, istilahnya ya bocor, dia di logam-logam berat tertentu akan keluar mencemari tanah, kemudian mencemari air. Terus kemudian kalau dia dikonsumsi manusia juga lama-lama akan bioakumulatif di tubuh manusia dan bisa juga ke keturunan kita, jadi mengandung dalam darahnya dan tubuhnya ada logam berat tertentu yang sebenarnya toksik gitu ya.
Pada tahun 2023, Indonesia menyediakan 1,6 triliun untuk 35.900 unit mobil listrik dengan subsidi 25 sampai 80 juta rupiah per unit. Tahun 2024, anggaran naik menjadi 4,9 triliun. Dan kini pada 2025 direncanakan akan mencapai 11,4 triliun. Bayangkan, uang sebanyak ini bisa membangun 700 puskesmas atau 35.000 kilometer jalan pedesaan. Bukan hanya untuk mobil pribadi kaum menengah atas. Hilirisasi itu sudah betul-betul berjalan di lapangan. Kita dijajah oleh narasi penguasaan nikel, tapi nyatanya 70% komponen EV masih diimpor, bahkan baterainya pun diproduksi oleh perusahaan asing. Subsidi ini hanya jadi karpet merah untuk investor luar. Nyatanya, kebijakan ini hanya menguntungkan produsen mobil daripada masyarakat luas. Contohnya, tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, ketimbang keuntungan sesaat dari bisnis olahan nikel. Proses pertambangan nikel ini menyebabkan deforestasi, kontaminasi air, dan kerusakan tanah yang berdampak luar biasa bagi masyarakat lokal. Kita kaya nikel, tapi belum mampu membuat baterai mobil listrik sendiri. Atau jangan-jangan ini bukan tentang rakyat Indonesia, tapi tentang memenuhi target investasi asing. Lalu, apa solusinya? Pertama, alihkan subsidi ke transportasi umum listrik. 1 bus listrik bisa menggantikan 30 mobil pribadi. Lalu setelah itu, bangun PLTS atap di desa-desa, agar listrik benar-benar bersih. Dan terakhir, dukung motor listrik murah seperti Gesits, yang terjangkau untuk nelayan dan petani. Saya pakai motor listrik buatan lokal, sehari cuma Rp5.000. Tapi pemerintah malah lebih dukung mobil mewah, ujar masyarakat. Dengan anggaran yang sama, Indonesia bisa bangun 500 PLTS desa, memberikan listrik bersih untuk 2 juta keluarga. Putra putri Indonesia, kalau kompak, kalau kerja keras, kalau jujur, kalau ikhlas, mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Subsidi mobil listrik di Indonesia. Kebijakan ini mungkin terlihat baik di atas kertas. Akan tetapi realitanya tidak memberikan manfaat yang merata. Kita semua ingin langit biru dan udara bersih. Tapi langkah menuju sana haruslah hadir. Saat nelayan di Sulawesi kesulitan BBM, apakah pantas kita beri diskon ratusan juta untuk mobil mewah listrik? Saatnya kita berpikir lebih kritis. Jangan biarkan transisi energi jadi gedok ketidakadilan. Suarakan kebijakan yang benar-benar untuk rakyat. Perbaiki transportasi umum, bangun energi terbarukan, dan dukung inovasi lokal. Terima kasih telah menonton video ini. Share pendapatmu di kolom komentar.